Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Pemberitahuan berarti itu hanya sekedar Ini mubah. pengumuman mah. Mubah pengumuman, boleh. Oh. Dalam kondisi bagaimana? Nah itu dia. Saat Diperbolehkan ini dalam jumlah posisi laki-laki perempuan para ahli mengatakan 1:8. Menjelang kiamat Rasul mengatakan laki-laki perempuan 1:50. Ya Allah. Nah, Gimana Ajis tuh? nanya mau diapain? Tuh. Makanya boleh kaum laki-laki, boleh bukan perintah. Beda Ajis dengerin. Boleh ya. Boleh. BOBO LLeh boleh. Kaum laki-laki menikahi perempuan 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kalau maaf, dia bisa berlaku adil. Adil papan, adil pangan, adil waktu, adil kasih sayang dari hati tidak bisa. Dalam An-Nisa 129 Allah mengatakan kalian tidak akan bisa berlaku adil tentang cinta kalian. Seandainya ada perempuan yang kamu lebih mencintainya di antara istri yang lain, jangan tunjukkan kepada mereka. Karena membuat mereka merasa tersingkir istri yang lain. Jadi harus adilnya dalam 4, papan, pangan, waktu. Bisakah Anda melakukan ini? Walaupun maaf dalam tanda kutip, dalam Islam tidak ada aturan. Kalau seorang suami akan menikah dengan perempuan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tidak ada syarat izin dari istri yang pertama, tapi walau bagaimanapun kalian harus tahu diri. Bukankah, dengerin, Ini lagi dengerin. bukankah dulu ketika kalian kaum laki-laki menginginkan ini cewek-cewek jadi istri kalian, dibujuk, dirayu, Gombal. bawa martabak, bawain emaknya. Masya Tahu sih, Allah. Wow, macam-macam. Begitu dapat nih cewek jadi istri kalian. Tegakah kalian menyakiti perasaan mereka? Ya Allah. Tidak mah. Itu yang dipikirkan, benar nggak Bu? Iya. Nah, Tapi- ini yang pertama bagi kaum laki-laki. Tegakkah istri-istri kita? Bukankah kalian dulu menyatakan tidur setikar berdua? Iya. Masya Allah. Makan sepiring berdua? Iya mah. Minum segelas berdua. Sekarang gelas berlosin-losin, piring berlosin-losin, tikar di rumah banyak. Kok mau nikah dengan perempuan lain? Ini gelas dari pihak laki-laki hanya menyampaikan mama. Iya mah. Berpikir dulu makan kalau kalian baru menikah mah. Karena duitnya belum banyak, kalau mau ngantor ngebungkusin nasi, bener nggak Bu? Masya Bekelin, Allah. benar. Bekelin. Mie goreng taruh kotak pas buka jadi kotak mie ya. Iya. Sekarang bisa makan di mana-mana kalian. Dari awal. Itu buat laki-laki, buat perempuan. Yang namanya kaum perempuan pun harus berpikir. Di luar sana begitu banyak perempuan-perempuan lain yang sudah masuk masa menikah. Tapi mereka belum merasakan bagaimana lezatnya pernikahan. Nah tuh Bu. Makanya, gua aja yang ngomong, lu diam. Iya Bang. Makanya kaum perempuan juga harus besar hati. Biar teman saya, saudara saya, tetangga saya, keluarga saya ikut menikmati bagaimana lezatnya berkeluarga. Bayangkan Bu. Berbagi deh oleh kalian. Harusnya perempuan ini berpikir seandainya saya di posisi perempuan yang jomblo seumur hidup. Jomblo abadi. Bagaimana perasaan saya? Itu. Jadi makanya negara kita punya undang-undang PP 10. Kalau seorang laki-laki akan menikah dengan perempuan lain, maka syaratnya wajib ada izin tertulis dari istri yang pertama. Ada izin biar mereka rela apa enggak. Iya. Makanya nggak pakai diketik tapi tertulis. Tertulis Karena tulisan tangan kan berbeda dengan ketikan. Iya Bang. Dan kamu ketik asongin tanda tangan nggak bisa. Dia nulis sendiri, ngizinkan nggak, rela nggak dia di madu. Iya. Kenapa? Dari pihak lain lagi. Betapa banyak perempuan-perempuan yang jomblo abadi. Yang dia berharap pengen punya suami. Dia berharap pengen punya keluarga. Makanya tidak sedikit perempuan yang rela. Jadikan aku yang kedua. Saking daripada saya nganggur. Bener gak? Bener Bang. Itu terserah Anda. Bagaimana akan berbagi dengan perempuan lain. Biar mereka pun merasakan lezatnya berkeluarga. Tapi ini bukan perintah. Cuman maaf dalam tanda kutip. Seandainya rumah tangga keluarga suami istri sudah merasa nyaman, merasa enjoy dengan monogami, kenapa membuat masalah? Survei membuktikan. Nih, mamah pengalaman.
Banyak sekali orang yang curhat yang pada nangis ke mama. Mereka rumah tangga udah 30 tahun, udah 40 tahun, enjoy, bahagia. Suami yang tadinya susah jadi senang, yang tadinya bukan pejabat, staf biasa jadi pejabat. Iya. Oh, fasilitas udah banyak. Ternyata di usia suaminya 50-an tahun, suaminya nikah lagi. Otomatis pernikahan yang sudah sekian puluh tahun yang mereka bina bersama-sama hancur berantakan gara-gara poligami. Ya Allah, nauzubillah. Relakah Anda, wahai kaum suami, menghancurkan apa yang kalian bangun selama ini? Relakah Anda, wahai para suami, merusak tatanan keluarga yang selama ini sudah Anda bina? Kembali kepada Anda yang punya rumah tangga. Tapi maaf, dalam tanda kutip, kadang-kadang ayat ini dimonopoli oleh kaum laki-laki. Istri yang tidak merelakan suaminya kawin lagi, itu tempatnya neraka. Istri yang mengizinkan suaminya nikah lagi, itulah surga. Maaf, itu bukan hadis apalagi ayat. Itu hadis dari suami-suami yang centil. Hati-hati. Dikatakanlah sunnah Rasul, padahal bukan. Bukan. Rasul masih banyak yang lain. Iya, Bang. Ada yang mengatakan kalau seorang istri mencarikan istri yang lain buat suaminya, dikatakan, dia mah imannya mantap. Belum tentu. Masya Allah. Siapa tuh dengan keterpaksaan. Iya. Banyak tanda kutip yang lain di belakang sana yang menyebabkan laki-laki menikah lagi. Tapi kita sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat yang wajib kita imani. Soal Anda suka tidak suka itu urusan hati Anda. Tapi jelas ayat ini wajib kita imani. Masya Allah. Karena ini adalah Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk buat manusia. Penjelasan petunjuk dan pembeda. Boleh perempuan dimandu? Boleh. Undang-undang di negara kita mengatakan syaratnya. Satu. Kalau si istri ini sudah tidak bisa lagi berhubungan badan sama suaminya. Maka terpaksa, misalnya ada penyakit apa gitu kan, maka boleh. Atau kalau si istri ini tidak memberikan keturunan, laki-laki boleh menikah lagi. Cuman maaf, hai kaum suami, survei membuktikan banyak yang salah. Ketika mereka berumah tangga 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun baru punya anak. Perempuan mau disalahin. Istrinya mandul, ribut. Begitu mereka cerai, yang laki nikah, yang perempuan nikah. Yang perempuan begitu setahun langsung beranak, yang laki kagak. Artinya yang mandul laki-laki. Makanya laki-laki juga kontrol tuh ke dokter. Mandul kagak, gitu. Perempuan mulu yang disalahin selama ini. 3 anaknya mah. Iya, seandainya yang punya ke sono tuh. Iya. Jadi seperti itu. Periksa, Jadi Bang. boleh kalau perempuan ini sakitan atau dia sudah tidak memberikan keturunan, boleh laki-laki menikah lagi. Itulah undang-undang negara kita. Baiklah kalau gitu, Masya Allah. Mama, ini terlihat dari wajah-wajahnya ibu-ibu jamaah yang di studio mau nanya sama Mama, boleh ya Ma ya? Mangga. Nah nanti ya Bu ya, tunggu dulu karena ada banyak pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, di sini aja di rumah Mama Dede.